Selamat datang lagi di Mohawk Official bersama Serunus Pratomohat. Dua pembalap Indonesia dipastikan akan tampil di ajang kejuaraan dunia MotoGP 2026, memperkuat ambisi wakil tanah air di pentas balap motor kelas dunia. Mario Suryaji dipastikan kembali berlaga di Moto2, sementara pembalap muda berbakat Vega Pertama akan memulai kiprahnya di kelas Moto3 bersama tim pabrikan Honda Team Asia. Seperti diketahui, Mario Suryaji kembali dipertahankan oleh Idemitsu Honda Team Asia. Pembalap asal Magetan, Jawa Timur tersebut telah menjalani 2 musim penuh di kelas menengah tersebut dan bertekad menunjukkan kemajuan signifikan musim depan. Pada musim Moto2 2025, Mario Aji mengumpulkan 8 poin dan menempati posisi ke-26 di klasemen akhir dengan hasil terbaik 15 besar di beberapa seri termasuk GP Thailand dan GP Amerika sebagai modal penting untuk 2026. Untuk musim depan, Mario Aji akan berduet dengan rekan setim baru yaitu Taiyo Furusato yang promosi dari Moto3. Sedangkan Vega Pertama akan melangkah ke kejuaraan dunia Moto3 pada musim 2026. Pembalap muda Indonesia tersebut dipilih oleh Honda Team Asia untuk mengisi salah satu kursi di kelas paling kompetitif dalam balap motor Grand Prix. Keputusan ini didasari dari performa Vega Pertama di kompetisi junior, termasuk kiprahnya di Red Bull Rockies Cup serta prestasi di ajang Asia Talent Cup yang membuktikan potensi besar. Vega Pertama akan berduet bersama dengan pembalap asal Jepang Zen Mitani dan keduanya diproyeksikan menjadi wajah masa depan tim kelas Moto3. Kehadiran dua pembalap Indonesia di Grid MotoGP 2026 menjadi kabar yang menggembirakan bagi penggemar balap tanah air. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP, yakni MotoGP Mandalika pada Oktober 2026. John Hertman diharapkan bisa membuat perubahan di tim nasional Indonesia. Ini menjadi misi utama setelah Patrick Kluivert dan timnya memimpin skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memiliki rekam jejak yang bagus, ia membawa beberapa misi saat bertugas, salah satunya untuk meraih prestasi di Piala Asia tahun 2027. Sebelumnya pada era Sintayong, skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar. Dan nantinya tahun 2026 akan difokuskan untuk membentuk tim dan mencari komposisi terbaik. Hertman akan menghabiskan tahun baru untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2027. PSSI telah menetapkan target jelas untuk mencapai perempat final. Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah dari Australia, dan sejak saat itulah telah terjadi kemajuan yang konsisten. Demi menemukan skuad terbaiknya, John Hertman juga akan turun langsung di Timnas U23 Indonesia. Ini menjadi sarana untuk menemukan pemain muda yang berpotensi bisa menembus skuad senior. Proses regenerasi akan jadi kunci agar timnas bisa memiliki performa yang stabil. Diketahui di dalam kontrak tertulis, selain memimpin timnas senior, Hertman juga akan bertanggung jawab atas timnas U23 Indonesia guna menghubungkan pengembangan pemain muda dengan timnas senior, memastikan pemain muda berbakat dapat dipromosikan dengan cepat. Bertugas di timnas, John akan dihadapkan pada tekanan yang cukup besar, terutama dari supporter. Kegagalan Patrick Kluivert sebelumnya sukses membuat supporter timnas kecewa dan terus memberikan kritik pada PSSI. Dia harus bertahan dan mempertahankan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan dengan baik. Jika ia sukses, maka dukungan akan selalu mengalir. Bahkan namanya bisa saja sekuat Sintayong. Setelah masa baktinya di Toronto FC berakhir, Hertman kini dihadapkan pada tantangan yang sangat berbeda dari tim nasional Indonesia. Sebuah tantangan yang disertai ekspektasi besar, peta jalan yang jelas, dan gaji yang membuat tawaran tersebut sulit untuk ditolak. Megawati Hangitsiri Pertiwi, pevoli putri nasional, menegaskan kesiapannya menjadi bagian penting Jakarta Pertamina Enduro dalam upaya mempertahankan gelar juara Pro Liga. Megawati Hangitsiri Pertiwi sendiri menyadari status sebagai juara bertahan membawa tekanan tersendiri sepanjang musim kompetisi. Kepastian bergabungnya Megawati Hangitsiri Pertiwi dengan Jakarta Pertamina Enduro sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar mengenai kemungkinan dirinya kembali berkarir di Korea Selatan. Megawati Hangitsiri Pertiwi, pevoli asal Jember tersebut dipastikan akan memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada Pro Liga 2026. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengakui mempertahankan gelar jauh lebih berat
dibandingkan saat merebutnya. Walaupun demikian, Megawati menegaskan target tim tetap jelas, yakni kembali menjadi yang terbaik. Pada Proliga musim lalu, Megawati Hang Sri Pertiwi membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan berhasil membawa timnya finish di peringkat ketiga. Dan sementara itu, Jakarta Pertamina Enduro tampil sebagai juara. Dan sekarang, Megawati Hang Sri Pertiwi justru berada di kubu sang juara dengan misi menjaga dominasi Jakarta Pertamina Enduro di kompetisi tertinggi voli nasional. Voli yang akrab disapa Megatron itu menyebut keputusan kembali ke Jakarta Pertamina Enduro sebagai pilihan yang wajar. Jakarta Pertamina Enduro memiliki nilai emosional tersendiri baginya karena menjadi klub tempat ia menjalani debut profesional di Proliga. Proliga 2026 dijadwalkan bergulir mulai 8 Januari hingga 26 April 2026 dan akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Musim ini menjadi edisi ke-25 kompetisi voli profesional tertinggi di tanah air. Sebanyak 7 tim putri akan berpartisipasi, yakni Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsico Vol1, Jakarta Electric PLN, Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia, Bandung BJB Tanda Mata, Jakarta Livin Mandiri, dan Medan Falcons. Dan Proliga 2026 akan berlangsung di berbagai kota, diantaranya Pontianak, Medan, Bandung, Gresik, Malang, Bojonegoro, Sentul Bogor, Surabaya, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Total 98 pertandingan akan tersaji termasuk laga final dan perebutan tempat ketiga yang menggunakan format best of 3. Oleh Romeni, penyerang tim nasional Indonesia masih belum bisa melupakan kemegahan stadion utama Gelora Bung Karno. Oleh jadi sosok yang cukup krusial dalam perjalanan bersama tim nasional Indonesia. Dia menjadi mesin gol di depan sebelum akhirnya harus menghenti karena cedera dan absennya timnas dari agenda FIFA Matchday. Beberapa kali dia bisa menjadi jawaban saat lini serang Indonesia masih tumpul, terutama sebelum sang striker bergabung. Sambutan dari para supporter Indonesia juga tak kalah meriah, terutama saat bermain di kandang. Romeni menjelaskan pengalaman perdananya terjadi saat melihat pertandingan tim nasional Indonesia. Saat itu dia menyadari bahwa negaranya memiliki supporter yang fanatik dan selalu setia memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Ini menjadi momen spesial sebelum akhirnya bisa merasakan bermain langsung di lapangan. Oleh Romeni, pemain berusia 25 tahun tersebut mengatakan semua menjadi berbeda setelah dia mencetak gol debut saat melawan Australia. Selanjutnya, dukungan dari para supporter semakin mengalir, apalagi mereka menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang menjadi suntikan semangat untuk semua pemain yang sedang bertarung di lapangan. Oleh Romeni juga menambahkan momen bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertama kali benar-benar sangat membekas. Bahkan Oleh Romeni menilai bahwa ini 3 kali lipat lebih meriah dari kandang Veno, yakni The Beef. Walaupun sama-sama menampung banyak supporter, tampil di kandang timnas memberikan atmosfer yang berbeda. Itulah Top Sport untuk kali ini dari Vedaga pertama, timnas John Hertman. Yang ketiga ada Megawati Hang Sri Pertiwi, dan keempat ada Oleh Romeni. Menceritakan pengalamannya pertama kali bermain bersama tim nasional Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Udah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratomo Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.